Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ail ikhwah jinallahu yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran ke 128. Adabus syurbi, itu adab-adab minum. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang akhlak yang baik, akhlak yang jamil, akhlak yang indah, adab yang bagus, yang bermanfaat. Begitu juga dalam minum, Islam mengajarkan adab-adab minum yang tentu saja ketika kita mengamalkan adab-adab Islam ini akan membawa maslahat, memberikan faidah. Apakah faidah itu faidah berupa kesehatan dalam masalah dunia, apalagi faidah dalam masalah akhirat. Tentu saja iktidaan di sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja adab-adab minum? Yang pertama itu taghtiyatul ina, itu menutup bejana, menutup gelas, menutup cangkir ketika untuk minum. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail," jika kalian masuk di waktu malam, fakufu sibyanakum, maka masukkan anak-anak kalian ke dalam rumah. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena syaitan pada waktu itu keluar, menyebar. Jadi ketika sudah masuk malam, itu masuk maghrib ya. Maghrib adalah waktu awal malam. Maka masukkan anak-anak kalian ke dalam rumah, tutup pintu. Kenapa? Karena setan waktu itu keluar, menyebar. Fa idza zahaba sa'atun minal lail fakhalluhum, kalau misalnya sudah lewat waktu maghrib, maka boleh membiarkan mereka keluar jika ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan, ngapain keluar? Wa ghalliqul abwaba wa dzkuru smallahi fa inna syaitana la yaftahu baban muglaqan. Maka kalau sudah malam mau tidur, maka tutup pintu-pintu dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menutup pintu jangan lupa apa? Membaca bismillah. Karena setan tidak bisa masuk ke dalam pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitana la yaftahu baban muglaqan, karena setan tidak bisa masuk ke dalam pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita biasakan ya, adab ketika masuk ke rumah, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang pernah kita baca pada pelajaran yang lalu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke rumah baca bismillah, maka syaitan mengatakan apa? La mabita al-yaum, pada hari ini kita tidak dapat apa? Tidak dapat penginapan. Jadi mereka tidak menginap barang di rumah kita tuh. Mereka di luar. Ayo masuk, jangan lupa baca bismillah. Begitu juga ketika mau menutup pintu kembali setelah di dalam, jangan lupa baca bismillah lagi. Kenapa? Karena setan bisa masuk lagi. Dia bisa buka pintu. Kata Nabi SAW, "Fa inna syaitan la yaftahu baban muglaqan." Karena setan tidak bisa membuka pintu yang ketika ditutup pintu tersebut mengucapkan apa? Bismillah. Wa auku kirabakum wazkuru smallahi wa khammiru aniyatakum. Ini dia menjadi syahid pembahasan kita, wazkuru smallahi, dan tutuplah bejana-bejana tempat-tempat penampungan air kalian, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah
bejana-bejana minum kalian, gelas yang masih ada air yang mungkin, atau tempat minum ya, ditutup. Wazkurusmallah, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Walau anta aridu 'alaiha syai'an wa adfi'u masabihakum. Dan jika hendak tidur, sunnahnya adalah mematikan lampu-lampu. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi di antara sunnah minum adalah ketika kita sudah selesai dan air itu masih ada, maka ditutup. Ya, kalau misalnya gelasnya kecil dan bisa dihabiskan. Tapi kalau misalnya masih ada sisa banyak, maka ditutup. Ditutup. Zaman sekarang kan banyak cangkir-cangkir yang ada tutupnya, atau tumbler itu ya, tempat minum ada tutupnya, maka ditutup. Sunnah yang kedua, sunnah minum adalah minum dengan 3 tegukan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan, muttafaqun alaihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya minum dengan 3 nafas. Dengan 3 nafas maksudnya dengan 3 tegukan. Sekali minum, berhenti, nafas, kemudian minum, sekali, berhenti, kemudian nafas, kemudian minum lagi. 3 kali. Ini faedahnya sangat besar, kata para ulama, diantaranya ulama-ulama kedokteran atau tabib menyebutkan minum dengan cara seperti ini menyehatkan. Tidak langsung gluk habis sekali teguk, masya Allah. Ya, ini kata mereka, kalau minum sekali teguk habis bisa menyebabkan jantung cepat jebol, cepat rusak, karena langsung diberikan minum yang banyak. Tapi kalau sedikit-sedikit dengan 3 kali tegukan, bahkan ini justru menyehatkan, kata para ahli kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga di antara adab minum adalah i'ta'ul aiman, memberikan orang yang sebelah kanan. Kalau misalnya kita sedang di majelis, kita ada satu minuman, kemudian kita mau berbagi, maka dahulukan yang kanan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan susu yang telah dicampur dengan air. Utiya bilabanin qad shiba ay khulita bima'in. Nabi pernah didatangkan susu yang sudah dicampur dengan apa? Air. Wa an yaminihi a'rabiyun wa an shimalihi Abu Bakrin. Di sebelah kanan Nabi ada orang Arab Badui, di sebelah kiri Nabi ada Abu Bakar. Abu Bakar lebih utama, tapi di sebelah kiri. Fasyariba, kemudian Nabi SAW minum, summa a'tal a'rabi. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada orang Arab Badui. Kenapa? Karena berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, al-aiman fal-aiman. Yang kanan lebih berhak didahulukan. Akhrajahu al-Bukhari. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga dalam kasus yang lain, Nabi pernah mendahulukan yang kanan dalam masalah ini. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan minumannya tidak disebutkan di sini apakah susu atau apa, tapi biasanya susu ya. Fasyariba minhu, kemudian Nabi SAW minum. Wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al-asyakhu. Di sebelah kanan Nabi ada anak-anak kecil, di sebelah kiri Nabi ada orang-orang yang sudah besar, yaitu orang-orang yang sudah tua, asyakh, kayak kibarusin, orang-orang yang sudah tua. Faqala lil gulam, kemudian Nabi SAW berkata kepada anak-anak kecil yang sebelah kanannya, ata'zanuli an a'tiyaha ula, apakah kalian mengizinkan aku untuk memberikan terlebih dahulu kepada orang-orang yang lebih tua ini, maksudnya minuman ini. Faqala al gulam, maka anak-anak kecil itu mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku darimu seorang pun juga. Maksudnya apa? Ya ini hak saya wahai Rasulullah. Ini saya duluan dong, jangan dikasih, kan begitu. Al-aiman fal-aiman, yang kanan lebih berhak dahulu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qatallahu Rasulullah, fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi.
Kemudian Nabi SAW pun memberikan minuman itu kepada anak-anak kecil itu ya. Jadi ini adab. Kalau misalnya sebelah kanan kita ada anak kecil, ya dahulukan yang kanan. Kalau misalnya kita mau memberikan kepada yang kiri, minta izin terlebih dahulu kepada yang sebelah kanan. Walaupun yang sebelah kanan anak kecil, walaupun yang sebelah kanan itu kedudukannya mungkin lebih rendah dibandingkan orang-orang yang sebelah kiri kita, maka dahulukan yang lebih kanan ya. Fal aiman, al aiman fal aiman. Baik, yang keempat di antara adab minum adalah an-nahyu 'anin nafkhi fi syarabi awit tanaffusi fihi. Larangan meniup minuman dan larangan bernafas ketika minum. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anin nafkhi fi syarab. Nabi SAW melarang meniup minuman yang panas. Faqala lahu rajul al-qazata araha fil ina. Wahai Rasulullah, ini panas. Faqala ahrikha, diamkan terlebih dahulu. Qala inilah arwa man nafasin wahidin. Fa'abin al-qadha izan anfika, ay ab'ad al-ina anfamika, akhrajahu Tirmizi. Wahai Rasulullah, ini minuman panas. Kata Nabi SAW, biarkan dulu. Kata orang tersebut, aku tidak minum dengan satu tegukan, wahai Rasulullah. Kalau begitu, jauhkan minuman itu dari mulutmu. Artinya apa? Nabi SAW melarang meniup minuman yang panas. Ya, kalau didekatkan dengan mulut kan, otomatis ada udara yang keluar dari mulut, walaupun nggak sengaja. Apalagi kalau sengaja. Kenapa kita dilarang meniup minuman yang panas? Kata ahli ahli kimia, karena kita mengeluarkan CO2. Karena kita ketika bernafas, ketika kita meniupkan udara dari mulut, itu yang keluar CO2. CO2 jika bersenyawa dengan air panas, O2, maka akan berakibat menimbulkan senyawa yang buruk untuk tubuh. Apakah itu sifatnya racun kah, ataukah sifatnya, pokoknya sifat yang buruk, senyawa yang buruk untuk tubuh. Oleh karena itu Nabi SAW melarang apa? Melarang meniup minuman yang panas. Terus caranya gimana Ustaz supaya bisa langsung diminum? Dikipasin boleh, atau dibiarkan terlebih dahulu sejenak, atau didekatkan dengan kipas, sehingga apa? Panasnya hilang, atau paling tidak dia berubah menjadi hangat. Ya, kalau hangat kan kita bisa minum. Tapi kalau panasnya luar biasa, baru baru dituang dari air yang mendidih, ini lidahnya bisa rusak ya kalau langsung diminum. Begitu juga kita dilarang untuk bernafas ketika minum. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Qatadah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, naha an yutanafas fil ina. Nabi SAW melarang kita bernafas ketika minum. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maksudnya gimana? Minum sambil nafas, minum, Masya Allah. Kenapa terlarang? Karena Masya Allah, dalam ilmu kedokteran dibahas ya, dalam ilmu biologi, dalam ilmu anatomi tubuh. Kita ini tenggorokannya ada katup di sini. Ada katup antara tenggorokan sama kerongkongan. Tenggorokan itu buat saluran nafas, kerongkongan untuk saluran makan. Dan di sini ada katup yang dia menutup dan membuka. Nutup, buka. Kalau kita nafas, katupnya terbuka. Sehingga apa? Sehingga aliran udara dari mulut dan dari tenggorokan terbuka. Nah, kalau misalnya kita minum dan kita bernafas, maka katup itu akan terbuka sehingga apa? Air akan masuk ke saluran pernafasan sehingga apa? Tersedak, kesenggruk bahasa kita ya. Kesenggruk. Makanya kalau ada orang minum kesenggruk, nah itu tuh. Ketika minum dia nafas, sehingga apa? Katupnya terbuka. Katup antara kerongkongan saluran makan dengan katup tenggorokan saluran nafas terbuka, sehingga air masuk ke saluran pernafasan, sehingga apa? Kesenggruk bahasa kita ya, kesenggruk, tersedak atau yang lainnya ya, sehingga air masuk ke saluran minum, sehingga bisa keluar tuh air dari hidung. Nah, ini bahaya kalau misalnya dia minum air yang panas ataupun yang bisa mengakibatkan saluran pernafasannya sakit. Ini bahaya ya, ini bahaya. Oleh karena itu Nabi katakan
dalam riwayat yang disebutkan la tatanafas fi syarab. Jangan bernafas ketika apa? Minum. Kemudian adab yang kelima yaitu at-taujihu liman waqa'a az-zubabu fi syarabihi. Taujih atau ini apa namanya? Arahan dari Nabi SAW jika minuman kita dihinggapi oleh lalat. Jika minuman kita dihinggapi apa? Lalat. Maka caranya kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan idza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum. Jika seekor lalat hinggap di minuman seorang di antara kalian, falyagmishu kullahu, maka celupkan lalat itu seluruhnya. Tsumma liyanza'ahu, kemudian lalat itu diambil, dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wal akhari da'an. Karena pada satu sisi sayap lalat itu terdapat obat dan sisi yang lainnya terdapat penyakit. Jadi apa? Ketika lalat itu hinggap di makanan atau minuman, sunnah Nabi diapain? Celupin sekalian. Tapi ingat, lalatnya diambil lagi, buang, jangan diminum sama lalatnya, kan begitu. Lalatnya dicelupkan, kata Nabi, falyagmishu, celupin semuanya lalatnya, kemudian diambil, lalatnya dibuang, kemudian minum. Kenapa? Karena pada satu sisi sayap lalat itu ada racun, bakteri, dan satu sisi sayap yang lainnya ada apa? Penawarnya, penyembuhnya. Masya Allah. Padahal Nabi nggak belajar ilmu kedokteran. Padahal Nabi nggak belajar ilmu kimia ya. Masya Allah. Tapi Nabi SAW tahu tentang masalah ini. Tidak ada yang mengetahui tentang masalah ini kecuali apa? Nabi. Waktu zaman dahulu tidak ada ilmu berkembang pesat, nggak ada. Ilmu tentang teknologi, ilmu tentang kimia, nggak ada. Tapi Nabi SAW sudah mengajarkan hal yang demikian. Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau misalnya kita makan atau minum dihinggapi lalat dan lalatnya mungkin sudah mati, celupin semuanya sekalian, karena di dalam di sisi sayap lalat itu ada bakteri atau penyakit, di sisi yang lainnya ada apa? Penawarnya, ada penawarnya. Kemudian adab selanjutnya yaitu yang keenam, haramnya minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, tidak boleh kita minum dari bejana, gelas, atau piring yang terbuat dari emas atau perak. Berdasarkan hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah, muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, jangan minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak, dan jangan makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena ini untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Jadi orang-orang kafir itu minum makan pakai bejana emas, pakai gelas emas, pakai piring emas. Masya Allah. Ini buat mereka orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Jadi untuk kita orang mukmin, orang muslim di surga, bejana-bejananya emas, piring-piringnya perak, emas dan berlian dan seterusnya, masya Allah. Makanya diharamkan di mana? Di dunia bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena itu alat-alat makan, minum yang ada di akhirat, di surga kelak. Begitu juga hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang menunjukkan bahwasanya makan minum dengan bejana atau piring emas dari dan perak itu dosa besar. Dosa besar. Kata Nabi SAW dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, allazi yashrabu fi ina'i dzahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, muttafaqun alaihi. Siapa saja yang minum dari bejana emas dan perak, sesungguhnya hakikatnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sangat tegas, sangat jelas haram makan dari bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau dari kuningan gimana? Kuningan bukan emas.
kuningan bukan emas. Secara zahir maka boleh, karena itu bukan emas, hanya warnanya saja mirip emas, tapi bukan emas. Tapi kalau misalnya ada yang lain maka dihindarkan, lebih baik ya. Dari piring-piring yang standar biasa atau buat dari kaca, melamin ataupun yang lainnya. Allahu a'lam. Yang terakhir adab minum adalah tidak berdiri. Yang ketujuh ya. Adab minum yang ketujuh yaitu hendaknya minum itu dalam keadaan duduk, tidak berdiri, kecuali darurat. Darurat tidak ada tempat duduk. Mungkin boleh sekali-sekali, tapi nggak boleh jadikan kebiasaan minum berdiri. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi, akhrajahu Muslim. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Siapa saja yang lupa minum sambil berdiri, maka hendaknya dia muntahkan. Ini dalil yang tegas jelas dari Nabi, larangan minum berdiri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau misalnya darurat, mungkin boleh sesekali. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan air, kemudian Nabi minum dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna unasan yakrahu ahaduhum an yashraba qa'iman wa ini kata Ali ya radhiyallahu ta'ala anhu. Inna unasan yakrahu ahaduhum an yashraba qa'iman wa inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Akhrajahul Bukhari. Sungguhnya sebagian manusia membenci yang lainnya untuk minum dalam keadaan berdiri. Sungguhnya aku pernah melihat Nabi melakukan itu sebagaimana kalian melihat aku melakukannya. Ali bin Abi Thalib pernah minum berdiri, menunjukkan boleh sesekali dalam keadaan darurat. Nabi SAW ketika itu sedang safar, tidak ada tempat duduk, sehingga Nabi minum berdiri. Tapi aglabiahnya kebanyakan kebiasaan Nabi minum duduk, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan Nabi pernah minum berdiri, maka dia telah dusta. Kenapa? Karena Aisyah senantiasa melihatnya Nabi minum duduk. Apalagi Aisyah, istri Nabi yang senantiasa kebanyakan waktunya di rumah. Adapun sahabat yang lain yang pernah melihat Nabi SAW dalam safar, pernah melihat Nabi minum berdiri, tapi sesekali ketika keadaan darurat. Kalau nggak darurat, ada tempat duduk. Lebih utama duduk. Hadis ini jangan dijadikan dalil bolehnya minum keadaan berdiri, sehingga dia minum berdiri terus. Salah salah faham ini dalam masalah ini. Salah faham. Sehingga dia minum berdiri. Boleh minum berdiri, tapi keadaan darurat, ketika nggak ada tempat duduk. Kalau ada tempat duduk, silahkan duduk, lebih utama. Dan minum sambil duduk itu lebih sehat. Dan tentu saja yang paling utama, ittiba an-Nabi SAW, mengikuti contoh Nabi SAW. Begitu juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW naha an yashraba ar-rajul qa'iman. Nabi melarang seseorang minum keadaan berdiri. Wasu'ila Anasun anil akli. Anas bin Malik ditanya juga tentang makan sambil berdiri. Faqala zalika syarrun wa akhbas. Itu lebih buruk dan lebih jelek, kata Anas bin Malik. Akhrajahu Muslim. Jadi makan minum itu duduk. Sunnahnya dalam agama kita, agama Islam duduk. Adapun standing party tentu saja ini buruk ya. Standing party, walimah, nggak ada tempat duduk, makan minumnya berdiri, subhanallah. Ini yang dosa yang bikin party tuh, yang bikin pesta makan itu, pesta pernikahan walimah. Masa nggak disediain tempat duduk? Hati-hati ya kalau membuat walimah, ya sediakan tempat duduk untuk makan dan minum. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Ini diantara adab-adab minum yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan tentu saja kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW, pasti ada manfaatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada manfaat yang sudah kita ketahui dan ada juga manfaat yang belum kita ketahui. Kewajiban kita hanya ittiba, mengikuti contoh Nabi SAW. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.